everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meet me again with Miss Layla in Science Cambridge Grade 2. Today we are going to learn about heating and cooling. Are you ready? Okay, let's get started. First, please look at this. What happened to them? First, the butter that heated, and then second, the water that freeze or cooled. Yeah, so in the first picture, this one, okay, nak, yang gambar pertama ini ada gambar butter sedang dipanaskan. Yang terjadi dia mencair. Kemudian yang kedua, ice cube. Jadi ini dari air yang ditaruh di freezer, refrigerator, so they become ice cube atau dia freezing, membeku. Wow! How does heating and cooling change the materials? Kira-kira bagaimana ya panas dan dingin mempengaruhi suatu benda? Oke, lanjut ya. Oke, first about heating process. Describe what happened to materials when they are heated. Look at the demonstration first. Okay. So, from the demonstration, we already knew that when a material is placed near the source of heat, heat is absorbed by the material, making it hot or warm. Jadi, ketika suatu bahan didekatkan dengan sumber panas, panas akan diserap oleh bahan tersebut sehingga membuat suatu bahan menjadi panas atau hangat. Pengaruhnya tadi sudah kita lihat ya nak ya. Ada krayon, ada coklat, ada margarin. Ketika dipanaskan dia akan mencair. So, we can say that some materials change
when we heat them. Heat means to become hot or warm. Jadi bisa kita katakan bahwa suatu benda dapat berubah ketika kita memanaskan mereka. Memanaskan artinya membuat panas ataupun hangat. When a material is heated, it changes in size, shape, texture. Ketika suatu benda dipanaskan, maka akan berubah. Apa saja yang berubah? Bisa size atau ukuran. Bisa juga shape atau bentuk. Kemudian texture atau teksturnya. Materials may also change in form. For example, solid to liquid. We can say it as melting process. Benda-benda yang dipanaskan juga dapat berubah wujud. Ya, bisa dari solid to liquid atau dari padat ke cair. Perubahan wujud tersebut biasa kita katakan sebagai proses meleleh atau mencair gitu ya, Nak ya. About cooling process. Okay, as the first demonstration, please look at the demonstration again. Describe what happened to materials when they are cooled. We watched the demonstration, we already knew that some materials change when we cool them. Cool means to release heat. Beberapa benda berubah ketika kita mendinginkan mereka. Artinya, kita membuat benda-benda tersebut untuk melepaskan panas. Ya, jadi cooling adalah kebalikan dari heating. Kalau heating itu mendapatkan panas, kalau cooling artinya adalah melepaskan panas. When a material is cooled, it changes in size, shape, texture. Sama ya seperti tadi. Jadi ketika bahan atau material is cooled, didinginkan, itu juga merubah size, ukuran, shape, bentuk, dan texture. Kita bisa lihat di gambar ya, Nak ya. Misalkan awalnya coklat leleh, ketika didinginkan, maka dia akan membeku kembali. Materials may also change in form. For example, liquid to solid. We also named cooling or freezing process. Bahan-bahan yang didinginkan juga dapat berubah wujud. Contohnya dari cair menjadi padat. Kita biasa mengatakan proses itu sebagai proses membeku atau memadat. So, we have to remember that when we heating and cooling the materials, it means we change in size, shape, and texture. They also changed in form. Ketika kita memanaskan atau mendinginkan suatu bahan, artinya kita juga merubah ukuran, bentuk, dan teksturnya. Bisa juga berubah wujudnya.
And then, can materials go back to its form? Kira-kira dapatkah suatu benda atau bahan kembali ke wujudnya lagi semula ketika setelah dipanaskan atau didinginkan? Bisa tidak ya? Please look at the butter below. Butter, when we heat it, it become melting. Ya, butter ketika dipanaskan akan mencair. When the butter is cooling, can the butter go back its form? Bisa tidak kira-kira? Ketika butter yang dipanaskan ini kan sudah mencair. Kemudian kita dinginkan, apakah bisa membeku kembali menjadi bentuk seperti ini? Yeah, it can be. So, butter can go back to its form. And then please look at the egg. Egg, when we heat it, it become this one. Misalkan kita punya telur, kemudian kita panaskan atau kita masak ya, bisa menjadi telur dadar ataupun telur ceplok gitu kan. Di sini telur ceplok ya atau mata sapi. Bisakah dia berubah ketika kita dinginkan? Bisa tidak? Ya, it can't be. So, egg can't go back to its form. So, beberapa bahan bisa kembali ke bentuknya semula setelah melewati proses pemanasan dan pendinginan. Itu disebut dengan reversible change atau perubahan yang dapat kembali ke bentuk semula. Tetapi ketika tadi contohnya telur, dia tidak bisa ya kembali ke bentuk semula. Materials can't go back to its form. Itu dinamakan irreversible change atau perubahan yang tidak dapat berubah kembali ke bentuk semula. So, when materials are heated or cooled, some materials change back to its original form. Jadi ketika kita memanaskan atau mendinginkan suatu bahan, bahan tersebut bisa kembali ke bentuknya semula, while others do not. Sementara yang lainnya bisa saja tidak bisa berubah. Seperti tadi kita sudah lihat ada reversible change dan irreversible change. Okay. I think it's enough from Miss Lela today. I hope you can enjoy with the material. Okay. Semoga anak-anak tetap semangat belajar. Kita bisa bertemu lagi secara tatap muka ya nak ya. Yang penting tetap semangat. Anak-anak silahkan pelajari materi yang tadi sudah Miss Lela sampaikan. Sampai jumpa di lain kesempatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.